Cover page untuk manga Boruto 2 Blue Vortex chapter yang ke-8 kali ini menampilkan Shinju Jura dengan gaya pandangannya ke sisi. Dan title atau judul chapter ini adalah Pointless Matter yang bermaksud percakapan yang tidak relevan. Cerita dimulakan dengan memperlihatkan Eda yang sedang melihat akhir dari pertarungan Boruto melawan Mitsuki menggunakan kekuatan Senringannya. Boruto berkata, "Aku adalah mataharimu, tidak ada penggantinya. Seandainya kau memerlukan matahari, datanglah padaku apabila kau sudah bersedia." Eda yang melihat keadaan itu berkata, "Tunggu sebentar, bukankah itu dia? Tidak, dia terlihat terlalu keren. Tidak, ini sungguh luar biasa." Lalu Kawaki berkata, "Cepatlah, temukan lokasi Mitsuki. Boruto sialan itu pasti akan melarikan diri lagi." Eda membalas, "Tunggu sebentar." Delta yang berada di samping Kawaki berkata, "Hei Kawaki, kenapa kau kasar sekali dengan Eda-chan? Itu membuatkan ku jadi kesal." Kawaki berkata, "Terserah kau saja, aku tidak peduli." Eda berkata, "Nampaknya mereka di dalam hutan, beberapa puluh kilometer di selatan Konoha." Kawaki berkata, "Aku tidak akan biarkan dia melarikan diri lagi. Ayuh Delta." Kawaki langsung terbang terlebih dahulu meninggalkan Delta. Delta berkata, "Sialan dia itu. Baiklah, aku pergi dulu Eda-chan. Aku akan memberinya pengajaran nanti." Eda membalas, "Terima kasih Delta-chan. Berhati-hatilah, jaga Kawaki untukku, okey?" Dan terlihat Delta langsung mengangkat ibu jari kanannya. Setelah itu Delta langsung terbang mengikuti Kawaki. Setelah berhasil menyusul Kawaki, Delta berkata, "Saat Eda sudah tidak tertarik lagi denganmu, aku akan segera membunuh kau, Kawaki." Kawaki membalas, "Setelah aku menyelesaikan semua yang harus kulakukan, aku akan menghilang tanpa kau suruh pun." Kemudian mereka berdua langsung terbang dengan sangat cepat ke tempat Boruto. Lalu adegan beralih ke dalam hutan berhampiran kawasan desa Konoha. Terlihat salah satu Sumiaka sedang berlari di dalam hutan tersebut. Dan di bahagian yang lain, Boruto menjelaskan kepada Shikamaru bahawa Shinju bukan sahaja telah membangunkan egonya, tapi proses untuk menjadi pohon dewa juga telah dimulai. Shikamaru berkata, "Siapa Shinju itu sebenarnya? Kau kata mereka baru sahaja membangkitkan egonya dan sudah mula bertransformasi menjadi Shinju. Jangan bergurau tentang hal itu. Pohon suci seharusnya menyerap kehidupan dari planet. Jadi apakah planet ini sudah habis diserap olehnya?" Boruto berkata, "Tidak, kita belum mencapai titik itu. Namun jika Kawaki atau aku dimakan, itu akan menjadikan mereka pohon suci yang sempurna. Kemudian pohon itu juga akan menghasilkan buah cakra dan pada saat itu juga planet ini akan mati." Ino terkejut mendengar penjelasan dari Boruto. Kemudian Boruto berbicara lagi tentang Moegi yang telah menjadi pohon setelah dimakan oleh Sumiaka. Dan itu menghasilkan Shinju Matsuri dari tim 10. Selain dari itu, Boruto juga ada mengatakan berkenaan beberapa shinobi yang lain. Baik lelaki ataupun wanita juga mengalami fenomena yang sama. Shikamaru menjawab, "Apa yang sedang terjadi sebenarnya?" Boruto berkata, "Cakra mereka sedang dimanfaatkan. Itulah kenapa sampai detik ini mereka semua masih hidup. Aku masih belum tahu apa tujuan utama mereka." Shikamaru berkata, "Boruto, apa yang kau tahu lagi? Dan seberapa jauh kau mengetahuinya?" Kemudian tiba-tiba Boruto menyadari sesuatu. Dan pada saat itu juga Shikamaru pun mendapatkan panggilan dari tim sensor. Tim sensor berkata, "Hokage ke-8, ada transmisi dari Kawaki. Apakah mau disambut?" Shikamaru membalas, "Tunggu sebentar." Shikamaru langsung berkata kepada Ino, "Ino, panggilan ini dari tim sensor. Adakah percakapan kita akan dapat didengari oleh mereka?" Ino berkata, "Komunikasi ini adalah individu, bersifat independen dan terpisah satu sama lain. Tidak ada masalah dalam hal ini. Kau hanya beruntung dan dapat mendengarkan kedua belah pihak sekaligus." Shikamaru langsung berkomunikasi kembali dengan tim sensor. Shikamaru berkata, "Maaf sudah membuat kalian menunggu." Lalu Shikamaru telah berhubung dengan Kawaki berkat tim sensor. Shikamaru berkata, "Kawaki, ini aku. Ada apa Kawaki?" Kawaki berkata, "Eda sudah mengetahui keberadaan Boruto di selatan desa tidak jauh dari sini dan aku akan ke sana." Shikamaru berkata, "Oh, jadinya dia di sana. Apa yang dia lakukan di tempat seperti itu?" Lalu Kawaki membalas, "Apapun itu,
Delta dan aku akan melakukan serangan mendadak dari atas. Kemudian aku akan menindak, lanjutkan dan melakukan serangan berterusan dari kedua arah. Setelah mendengar perbincangan antara Shikamaru dan Boruto dan Kawaki, Boruto langsung berkata, "Sampai jumpa lagi, Hokage ke-8. Hubungi aku lagi nanti ya." Boruto langsung menggunakan Hiraishi no Jutsu dan berpindah ke tempat yang lain. Dan setelah itu Delta berkata kepada Kawaki, "Hei Kawaki, bukankah ini sudah waktunya?" Lalu tiba-tiba Kawaki berhenti mendadak. Melihat Kawaki berhenti, Delta langsung berkata, "Hei, jangan berhenti mendadak seperti itu." Kawaki berkata, "Aneh sekali, tidak ada tanda-tanda kehadirannya." Delta berkata, "Dia mungkin perasan akan kehadiran kita." Kawaki membalas, "Itu bererti dia juga pasti tidak dapat merasakan kehadiranku sepertinya. Sebelum menyadari kehadiranku, dia langsung sudah menghilang." Delta berkata, "Jadi begitu. Aku kira dia cukup beruntung kali ini." Lalu terlihat Kawaki berasa curiga akan sesuatu yang sangat besar. Sepertinya Kawaki sudah mula mengesan akan sesuatu yang akan muncul di Konoha. Kemudian adegan langsung beralih ke Eda dan Daimon. Terlihat Mitsuki sudah kembali. Sebenarnya Mitsuki juga sedang dalam misi untuk mengawal Eda dan Daimon. Jadi setelah urusannya selesai dengan Boruto, dia langsung kembali ke rumah Eda. Dan tidak disangka, Eda saat ini sudah berada di luar. Mitsuki yang melihatnya langsung terkejut dan wajahnya langsung memerah. Mitsuki berkata, "Oh, kau sudah lama ada di sini ya Eda. Apakah aku mengganggu kau?" Eda berkata, "Aku tidak menyangka kau dapat melakukan hal semacam itu pada Kawaki. Itu sungguh di luar dugaanku, Mitsuki." Mitsuki membalas, "Apa kau marah? Dan itu hanyalah tujuan aku untuk menemukan Boruto. Kerana aku mahu bertemu Boruto tanpa diganggu oleh Kawaki." Mitsuki berkata lagi, "Tentang Boruto, jujur saja, terus-terusan membencinya mungkin sudah membuang banyak waktuku." Dan untuk part Mitsuki dan Eda ini kita hanya akan ringkaskan sahaja kerana perbualan mereka hanya berkenaan soal cinta dan perasaan, iaitu tentang perasaan Eda kepada Kawaki dan soal perasaan dan keadaan Mitsuki yang sebenarnya. Cuma di bahagian terakhir perbualan mereka, Mitsuki ada malu-malu sikitlah setelah Eda mengatakan yang mereka saat ini tengah dilamun cinta. Tapi Mitsuki balas yang itu tidak mengapa asalkan itu tidak mendatangkan sebarang keburukan. Dan kita juga dapat tahu Eda dah mula mahu untuk berbual dengan Boruto dengan lebih proper dan santai. Kemudian babak menunjukkan adegan Jura dan Hidari yang berada di tempat persembunyian mereka. Setelah Jura habis membaca buku-bukunya yang sebelum ini, Jura akhirnya telah mengambil keputusan untuk terus ke Konoha dengan berteleport melalui tanda cakar yang ada pada tubuh Sumiaka yang lain. Dan ternyata tidak hanya Jura, bahkan Hidari juga ikut bersama Jura datang ke Konoha. Lalu Jura dan Hidari telah tiba di hadapan pintu masuk Konoha. Dan pada masa yang sama kita ditunjukkan dengan adegan Ino yang masih mencurigakan akan kata-kata Boruto. Namun Shikamaru meminta Ino untuk percaya dan merahsiakan perkara ini sebagai secret mission. Dan ternyata tidak lama dari itu, tim sensor Konoha telah melaporkan pada Shikamaru yang ada 2 orang dengan cakra yang cukup besar dan mengerikan telah berada di pintu masuk Konoha. Setelah cuba mengesannya, ternyata tim sensor dapat mengesan dan mengatakan cakra yang mengerikan itu sama seperti Uchiha Sasuke. Dan saat itu juga Sarada mula perasan akan kehadiran ayahnya Sasuke. Lalu Hidari berkata, "Di mana kau, Uzumaki Naruto?" Jura menjawab, "Aku tidak tahu di mana dia, tapi aku tahu satu perkara." Dan pada mulanya Shinobi Konoha di situ tidak mulakan serangan kerana mereka menganggap yang itu adalah Sasuke. Tapi ternyata tiba-tiba Eda telah menghubungi Shikamaru. Eda berkata, "Maaf kerana terlambat Shikamaru. Sebenarnya itu adalah Shinjo. Mereka tidak mempunyai kesedaran diri, atau kata lainnya mereka adalah musuh Konoha. Kerana itu beberapa shinobi Konoha mencuba untuk menghalang Jura dan Hidari. Namun tanpa diduga, Jura dengan mudah menggunakan kemampuan Mokuton dan membunuh setiap shinobi tersebut. Keadaan ini membuktikan yang kekuatan Jura berada di level yang sangat tinggi. Dan setelah itu Jura dan Hidari telah masuk ke dalam satu kedai buku yang lama. Dan di sana Jura terlihat agak tertarik dengan buku-buku di situ. Tapi itu bukanlah tujuan utama mereka kerana Jura mahukan Uzumaki Naruto. Lalu tiba-tiba Hidari perasan
ada serangan roh hitam telah menuju ke arahnya. Kerana itu, Hidari terlihat mampu mengelak setiap serangan roh hitam tersebut dengan begitu mudah. Dan ya, serangan itu datang dari Kawaki. Dan Kawaki tidak melengah, dia terus ke arah Hidari dan mampu menendang Hidari. Lalu Kawaki dan Delta telah berdiri di hadapan Jura dan Hidari. Kawaki berkata, "Apa benda kau semua ni? Apa tujuan kau datang ke sini?" Jura menjawab, "Hei Kawaki, jangan kau buat kecoh di hadapan kedai buku. Nanti habis buku-buku di sini." Lalu Jura tidak diam. Dia telah memerangkap Kawaki menggunakan kemampuan Mokutonya. Tapi Kawaki mampu melepaskan diri dari perangkap tersebut dengan menghilangkan diri atau mengecilkan menggunakan kemampuan Sukuna Hikonanya. Kemudian kita dapat melihat Kawaki tiba-tiba muncul di tepi Jura untuk membalas serangan. Dan pada keadaan itu, Kawaki telah aktifkan mod karmanya tapi tahap yang pertama sahaja. Namun itu hanya sia-sia kerana terlihat Jura mampu membalas tumbukan Kawaki sehinggakan serangan itu dipatahkan. Dan Jura berkata, "Hei Otsutsuki Kawaki, aku takkan bunuh kau lagi. Jadi jangan ganggu urusan aku." Dan setelah itu Jura sekali lagi telah berikan satu tumbukan yang cukup kuat sehinggakan Kawaki terpelanting ke satu tangki air yang berada berhampiran di situ. Kerana itu Delta pun telah pergi melihat keadaan Kawaki dan nampaknya Kawaki sepertinya dia telah pengsan lagi. Tapi tetap Jura masih sama, dia hanya kisah akan tujuan utamanya, iaitu mencari Uzumaki Naruto. Dan dia langsung tak ambil peduli untuk menyerang Kawaki lagi. Dan tiba-tiba Jura berkata, "Hei Hidari, aku dah jumpa. Dia sudah dekat." Hidari menjawab, "Kau pastikah itu dia?" Jura berkata lagi, "Dia adalah Jinchuriki yang mempunyai cakra biju. Dan dari apa yang aku rasa, tak salah lagi. Memang dia, kerana hanya dia yang mempunyai cakra biju seperti ini." Dan pada ketika itu kita dapat melihat Sarada Sumire dalam perjalanan ke tempat kejadian. Dan tidak hanya mereka, tim 10 Ino Shikacho dan Himawari juga turut ke tempat tersebut. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Jura dapat kesan tentang Uzumaki Naruto. Setelah itu terlihat Jura telah terbang dan mendarat bersama Hidari di hadapan tim 10 dan Himawari. Kemudian terlihat Jura langsung tidak melihat dan memandang ke arah tim Ino Shikacho dan hanya memfokuskan pandangannya ke arah Uzumaki Himawari. Hidari berkata, "Siapa itu? Uzumaki Naruto di sini?" Jura menjawab, "Ini pelik. Tubuhnya sepertinya apa yang sedang berlaku saat ini." Dan tamat untuk alur cerita chapter ke-8 Boruto 2 Blue Vortex. Jadi setakat itu sahaja, nantikan pembahasan saya di video seterusnya. Akhir kata saya Bro Aiman, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shinobi no Jidai wa Owaru.